Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa Bisa diverifikasi. silahkan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak Balawi. percaya silahkan disurvei. Oh, silahkan. Nah, ini tantangan nih. Survei yang kredibel. Klaim para habaib yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian mendudukkan kasta mereka lebih tinggi daripada kiai-kiai NU maupun warga Nahdliyin di Indonesia ini, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat Nahdliyin. Ini sudah membuktikan di mana pengaruh Lutfi bin Yahya di Jatman sama sekali sudah diabaikan oleh PBNU. Artinya PBNU nggak takut kualat sama habaib. Saudara sekalian, kabar gembira untuk kita semua. Saya ulang sekali lagi, kabar gembira untuk kita semua. Di mana Kongres Jatman, Kiai Haji Ahmad Chalwani terpilih sebagai Ketua Umum Jatman. Di mana kongres ini terjadi di Donohudan. Nah, ini menandakan bahwa NU secara mayoritas tidak percaya lagi terhadap habaib sebagai cucu Nabi. Dan di dalam kongres itu juga tidak ada yang hadir habaib, saudara sekalian. Ini kabar baik untuk kita semua. Dan Jatman sudah kembali ke pelukan NU lagi. Nafas NU, separuh jiwa NU sudah kembali ke raganya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut, tentunya setelah intro seperti ini. Kongres Jatman di Donohudan yang baru saja selesai menandai babak baru hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan para habaib, di mana pada kongres tersebut tidak ada satupun habib yang datang. Habib-habib yang menjadi pengurus Jatman, baik di Idarah Aliyah maupun Idarah Wusto, dari berbagai macam wilayah se-Indonesia, tidak ada satupun yang hadir pada acara tersebut. Mengapa saya katakan ini merupakan babak baru hubungan antara NU dan habaib? Karena selama ini habaib yang telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi dan mereka mendapati pasar di kalangan Nahdlatul Ulama, di mana rata-rata orang NU memang menganggap para habaib merupakan keturunan Nabi. Atas dasar klaim dan anggapan inilah kemudian orang-orang NU cenderung agak menjaga sikap dengan para habaib. Walaupun perilaku habaib kurang berkenan, mereka sungkan untuk memberikan kritik langsung dengan alasan takut kualat, dikarenakan mereka adalah keturunan Nabi, katanya sedemikian rupa. Nah, hari ini di abad kedua Nahdlatul Ulama, kita mendapati kesan baru dan suasana baru, di mana memang pengaruh klaim habaib sebagai anak cucu Nabi sudah banyak tereduksi di kalangan Nahdlatul Ulama. Dalam tanda kutip, tampaknya para ulama-ulama di NU dan warga Nahdliyin sudah tidak percaya lagi bahwasanya habaib merupakan keturunan Nabi. Walaupun PBNU belum mengeluarkan sikap terbuka, tetapi suasananya, iklim di Nahdlatul Ulama, mereka sudah tidak percaya lagi bahwasanya habaib merupakan keturunan Nabi. Tidak ada lagi dalam tanda kutip istilah takut kualat. Tidak ada lagi dalam tanda kutip takut nanti nggak dapat syafaat dari para habaib tersebut. Ini betul-betul membuktikan di mana para habaib se-Indonesia sangat tidak setuju ketika PBNU mengambil alih Kongres Jatman, membekukan kepengurusan yang lama, di mana Rois Akbar kalau dalam istilah mereka atau Rois Alinya adalah Habib Lutfi bin Yahya.
Pengurus lama kemudian dibekukan, lalu kemudian dibentuk panitia kongres yang baru, dan hari ini telah ditetapkan yakni Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi sebagai Rais Ali Idarah Aliyah Jatman, dan sebagai ketua harian yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa sebagai Mudir Ali Idarah Aliyah Jatman. Ini menunjukkan bahwasanya Jatman sudah kembali ditegaskan merupakan Banom Nahdlatul Ulama, di mana NU kemudian melakukan upaya bersih-bersih dari oknum-oknum habaib yang coba ingin mengambil alih Jatman. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya NU, baik jam'iyah maupun jamaah, baik pengurus maupun warga Nahdiyinnya, hanya menerima para habaib sebagai sesama umat Islam, sebagai sesama umat Nabi. NU bersikap welcome dengan para habaib ketika mereka juga sama dengan kaum muslimin yang lainnya sebagai sesama umat Nabi. Tetapi klaim yang mengatakan mereka sebagai anak cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, apalagi menuntut hak istimewa dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi tersebut, menuntut hak istimewa, seolah-olah mereka menjadi kasta tertinggi, seakan-akan mereka merasa lebih mulia dari semua kiai NU dan merasa lebih mulia dari semua warga Nahdiyin, itu sudah tidak lagi diterima oleh warga Nahdiyin. Saya ulangi sekali lagi, klaim para habaib yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian mendudukkan kasta mereka lebih tinggi daripada kiai-kiai NU maupun warga Nahdiyin di Indonesia ini, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat Nahdiyin. Ini sudah membuktikan di mana pengaruh Lutfi bin Yahya di Jatman sama sekali sudah diabaikan oleh PBNU. Artinya PBNU nggak takut kualat sama habaib. Masyarakat Nahdiyin hari ini sudah nggak takut kualat dengan habaib. Karena mengapa? Karena mereka semua sadar habaib hanyalah umat Islam biasa, sama seperti kita. Habaib bukan ahlul bait Nabi, mereka bukan zuriat Nabi. Klaim-klaim tersebut di abad kedua Nahdlatul Ulama ini sudah mulai tereduksi, bahkan suatu hari nanti akan habis sama sekali. Inilah gerakan masif dari para kiai-kiai NU. Mereka memang tidak pernah bersuara vokal di media sosial atau di panggung-panggung ceramah untuk mengatakan habaib bukan keturunan Nabi. Mereka memang tidak bersuara vokal untuk mengatakan bahwasanya nasab Bani Ba'alwi tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berkata itu. Tetapi pengaruh para kiai-kiai NU ini sungguh luar biasa. Beliau-beliau berbicara di hadapan santri, di forum-forum tertutup, dalam interaksi antara guru dengan murid, kiai dengan santrinya, menyampaikan secara pelan, tidak vokal, tidak muncul keluar, untuk menegaskan bahwasanya Bani Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Para habaib hari ini bukan keturunan Nabi. Ini disampaikan dari santri ke santri, dari kiai ke santri, santri ke santri, disampaikan kepada jamaah. Memang tidak koar-koar di media sosial, memang tidak ada yang merekodnya, tidak ada yang memviralkannya, tapi ini sungguh luar biasa. Karena tradisi di masyarakat Nahdiyin itu adalah di mana santri betul-betul memiliki komitmen kepatuhan kepada nasihat-nasihat para kiainya. Artinya memang melakukan perubahan secara senyap tapi masif ini sungguh luar biasa pengaruhnya juga. Makanya kami semua mengapresiasi para kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang ilmunya memang sangat tidak diragukan. Beliau-beliau sebagai ulama warasatul anbiya yang benar-benar mencerdaskan para santri-santrinya, mencerdaskan jamaahnya dengan cara-cara penyampaian menurut etika ahli sunnah wal jamaah, etika dakwah Islam yang sesungguhnya. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwasanya gerakan merungkat Ba'alwi ini memang melibatkan 3 komponen. Komponen pertama seperti yang saya sebutkan tadi, gerakan para kiai dan para santri yang secara masif di pesantren-pesantren dan di kalangan majelis taklim untuk memberikan pencerdasan walaupun tanpa direkam, walaupun tanpa diupload, walaupun tanpa diviralkan, tapi mereka mengajarkan Ba'alwi bukan anak cucu Nabi. Dan ini pengaruhnya sungguh luar biasa.
Kemudian yang kedua, gerakan yang hari ini memang dimotori oleh sang mujaddid Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani beserta para kader-kader Nahdiyin, kiai-kiai NU yang berani vokal, berani bersuara secara lantang. Mereka semua mengkampanyekan bahwasanya Bani Ba'alwi terbukti bukan keturunan Nabi. Bani Ba'alwi sudah terbukti hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Di samping itu memang yang merungkat Ba'alwi ini adalah kalangan Ba'alwi sendiri. Sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini, yang menyatakan dalam darah kami mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaku ahlul bait, ngaku dzurriat Nabi, ngaku sebagai kasta tertinggi di tengah-tengah umat Islam. Namun perilaku mereka sendiri justru bertolak belakang dengan akhlak Nabi. Nah, perilaku-perilaku yang janggal inilah kemudian yang membuat umat ini jadi bertanya-tanya, benarkah mereka semua anak cucu Nabi? Maka lantas kemudian umat sampai kepada suatu keyakinan bahwasanya benar-benar mereka ini bukan anak cucu Nabi. Jadi cukup dengan melihat perilaku para habaib, oknum-oknum habaib yang bertentangan dengan akhlak Islami, bertentangan dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah cukup membuktikan bagi umat kalau memang mereka bukan anak cucu Nabi. Logikanya sederhana. Kalau di dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah, nggak mungkin kelakuan mereka seperti itu. Maka menurut saya, yang mempercepat rungkatnya pengakuan Ba'alwi sebagai anak cucu Nabi adalah perilaku anak-anak Ba'alwi itu sendiri yang memang tidak pantas untuk dikatakan sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berjuang, apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita tegaskan, semua orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, pada dasarnya dia telah menistakan nabinya sendiri, telah menistakan agamanya sendiri, dan telah melakukan penodaan terhadap ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan kita semua semakin cerdas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, itu tadi penjelasan secara singkat, padat, dan jelas ya. Kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Suparman, di mana beliau menjelaskan bahwasanya daripada NU itu sendiri sudah mayoritas para kiainya, meskipun tidak pernah speak up ya secara terang-terangan bahwa tidak mendukung habaib sebagai cucu Nabi, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman luar biasa. Meskipun para mayoritas kiai yang dalam NU itu sendiri, PBNU itu sendiri, itu ketika tidak percaya kepada habaib, ya dia melakukan hal yang sangat penting juga, yaitu bagaimana memblokade ya, atau membatasi pergerakan secara masif, apalagi mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sebuah kendaraan berupa jatman ini, saudara sekalian, Persatuan Jam'iyah Tarekah yang ada di NU. Nah, ini adalah cara-cara kiai-kiai kita yang ada di NU untuk meredam pergerakan secara masif kalangan Ba'alwi ini, saudara sekalian. Nah, ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Tentunya ini adalah kabar gembira kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai mujaddid abad sekarang ini, saudara sekalian, di mana dimotori oleh beliau. Dan saya teringat terhadap apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin ya, di mana beliau di channel Guru Gembul itu mengatakan bahwa 90% kalau tidak salah ya, 90% itu PBNU semayoritas tidak percaya kepada habaib. Ternyata ini benar, saudara sekalian. Sekarang baru terbukti. Oleh karena itu, buat orang-orang yang membelot ya, dulunya membela Kiai Haji Imaduddin, sekarang malah membela habaib, saya yakin dia akan menyesal, saudara sekalian. Sebentar lagi para habaib akan rungkat ya. Kalau kita lihat secara masif sekarang tidak ada yang beri speak up, tidak ada yang berani keluar-keluar lagi, saudara sekalian. Coba lihat, mana ada Habib Rizik, Bahar bin Smith, Novel, itu yang luar biasa, speak up-nya sangat keras dalam berdakwah. Tapi sekarang semuanya masif, saudara. Semuanya diam, pasif, maaf ya, semuanya pasif sekarang.
diam semua. Karena memang ini adalah perintah dari Rabithah Alawiyah. Semakin mereka berbicara, semakin kelihatan ketidakmampuan mereka dalam melawan Kiai Haji Marudin. Nah, ini yang pernah disampaikan oleh abah kita ya, saudara sekalian, Abah Setu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi referensi yang luar biasa. Dan saya ucapkan selamat bagi Kiai Haji Ahmad Khalwani yang terpilih sebagai ketum PBNU, ketum Jatman ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan tubuh NU dan separuh nafas NU, jiwa NU, itu adalah dua kesatuan yang luar biasa. Dan kita tunggu, mayoritas kiai-kiai NU sudah tidak percaya kepada habaib. Tinggal yang 2 orang yang tertinggi di PBNU itu sendiri, saudara sekalian, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan yang paling kita hormati, yang paling gencar membela habaib, bahkan mengatakan orang para Wahabi yang di belakang Kiai Haji Maduddin. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, sebagai romo Kiai kita, Kiai sepuh kita, yang luar biasa. Ya, tapi luar biasanya di dalam membuat gaduh suasana, saudara sekalian. Tentunya sebagai Kiai sepuh itu mendamaikan antara 2 kubu yang berseteru, saudara sekalian, bukan malah menginjak yang lain dan mengangkat yang lain, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.